Halo guys, kembali lagi bersama TJ Review ya. Nah, kali ini aku mau ngebagiin pengalaman menggunakan si AirPod Gen 2 ya. Ini AirPod generasi kedua yang dikeluarin oleh Apple ya. Nah, ini jadi dari segi bentuk ya, ini kayak gini tuh. Dan sorry agak bulukan ya, karena itulah nanti yang akan aku ceritakan di kalian semua kayak gitu. Oke. Baik, jadi ini adalah kotaknya dan ini si AirPod-nya kayak gitu ya. Dan kita lihat dulu ya bagaimana isinya. Tetapi ini bukan video unboxing ya. Ini aku liatin aja bentuk boxnya itu ada apa aja gitu. Karena aku udah punya AirPod ini selama 2 tahun ya. Jadi eh ini experience pemakaian aja sih kayak gitu. Jadi boxnya itu kalau kita buka isinya seperti ini. Singkirkan dulu ini. Terus di sini tuh ada ya gini deh, buku panduan gitulah ya yang nggak pernah kita baca di bermacam bahasa sih di sini. Oke, dan ini kesimpan dulu. Dan ini ya untuk pembungkusnya. Terus di dalam sini tuh ada kabel data ya, kabel datanya gitu dari AirPodnya. Dan ini aku belinya dulu tuh dalam keadaan second ya, 1.100.000 gitu. Ini pada tanggal 2 Januari 2023 gitu. Ini udah 2 tahun ya kayak gitu. Jadi mungkin ini yang bisa kalian dapatkan ketika beli si AirPods. Cuman kalau beli baru sih harusnya dapat Apple Music ya selama 6 bulan. Cuman karena aku beli kan jadi kemarin nggak dapat gitu. Oke, ini kita simpan dulu barangnya, kita simpan dulu ya. Tapi ini ori ya, aku belinya bukan yang kayak KW-KWan gitu di toko handphone di kotaku gitu ya. Nah, bagaimana experience pemakaiannya? Oke, ini jangan fokus ke yang bulukan ini dulu ya kayak gitu. Kita fokus ke ininya aja dulu karena memang ini seperti itulah gitu. Kalau si AirPod Gen 2 yang punya pasti tahu lah ya. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini guys. Nah, jadi dia itu tidak memiliki AirTip ya kayak gitu. Jadi AirPod Gen 2 ini masih seperti ini dan ini ringan banget ya kayak gitu. Ini banget, dia menggunakan chip H1 ya dari Apple kayak gitu. Beratnya itu hanya 4 gram ya per masing-masing satu AirPod ini kayak gitu. Tebalnya itu 18 mm dan tebalnya 16,5. Tingginya ini setinggi 40,5 kayak gitu milimeter ya. Ini ada dua varian sih sebenarnya, ada yang charging case sama yang bisa dipakai wireless charging kayak gini. Misalnya ada wireless charging kita bisa ditempelin aja gitu. Tapi yang versi aku itu lightning ya, yang di cas kayak gitu di sini, bukan yang bisa ditempelin ke wireless charger kayak gitu. Dan ini waktu makannya itu hingga 5 jam ya dalam satu kali isi kayak gitu. Tapi dengan pemakaian dengan casingnya mungkin bisa sampai 24 jam kayak gitu ya. Dan juga ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5 kayak gitu si AirPodnya ini ya. Dan juga ini dia sudah mendukung untuk si iPhone dengan generasi minimal iPhone 5S lama ya gitu. Jadi iPhone lawas itu masih mendukung banget. Kalau untuk si iPad itu mulai dari iPad generasi ke 5 ya kalau untuk iPad yang standar. Kalau iPad Air itu iPad Air generasi ke 1 juga udah. Kalau iPad mini itu dari iPad mini 2 kayak gitu. Jadi ini AirPodnya kalau kamu punya device Apple yang modelan lama ini cocok sih buat kamu karena dia masih mendukung. Bahkan Apple Watch aja itu masih dari Apple Watch Series 1 itu masih mendukung kayak gitu ya. Jadi apalagi ya, nah enaknya pakai AirPod ini jika kamu menggunakan iPhone kayak gitu ya. Nah, aku kebetulan pengguna iPhone 11 Pro Max. Jadi kalau
apa namanya, kalau kita menggunakan iPhone itu seamless ya, kayak kita udah tahu pokoknya kalau kita pakai AirPod itu buka casing udah langsung nyala kayak gitu ya. Nah, maksudnya langsung connect kayak gitu. Jadi bagi kamu bukan pengguna iPhone ataupun device Apple lainnya, kayaknya nggak usah beli gitu, karena sayang aja karena nggak bisa dipakai juga sih gitu. Dan enaknya suaranya sih bagus ya, menurut aku bagus sih untuk di kelasnya, dan harganya nih ya, kalau sampai sekarang saja itu aku lihat di e-commerce masih 1,9 juta kayak gitu. Harganya masih stabil banget, padahal aku belinya udah 2 tahun yang lalu itu di 1.100.000 itu second ya. Dan harganya itu pernah aku lihat tuh paling murah itu di 1,4 setengah juta gitu. Sekarang udah naik lagi tuh hampir 2 jutaan. Nggak tahu sih apa gimana cara pemasarannya. Minusnya, nah ini nggak ada enaknya semua ya, jadi ada minusnya. Jadi sama pakaian itu aku biasanya pakaian casing kayak gini ya, yang biasa aja sih, yang penting bisa ngeprotek dia gitu. Kalau minusnya ini dia tuh ada magnetnya. Nah, ini bukan kotoran dari pemakaian kita dari kuping itu ya. Ini kayak di sini kan aku pakainya di daerah yang banyak debu kayak gitu. Jadi debunya tuh sering banget nempel, dan kalau kita jarang bersihin tuh jadinya kayak gini gitu. Ini bersihinnya susah gitu, dan aku juga bingung. Ada yang tahu nggak sih cara bersihinnya kayak gitu? Nah, jadi butek kayak gini kan. Itu tuh pernah aku mau bersihin tapi takutnya nanti kegores gitu kan. Kayak karatan sih menurut aku, karena ini kan ada magnetnya kayak gitu. Nah jadi burik, tapi sih karena untuk pemakaian pribadi ya nggak masalah, tapi biarin aja sih kalian lihat ini jorok banget ya, tapi yaudahlah pemakaian pribadi kok. Nah yang penting si AirPodnya ini udah selalu aku bersihin sih. Kalau untuk AirPodnya, kalau casingnya ya dibersihin juga, cuman semampunya aja gitu. Nggak tahu cara bersihinnya karena itu lengket kayak gitu ya, udah coba digosok-gosok nggak mau hilang gitu. Itu aja sih. Terus kalau untuk baterai ini awet ya kayak gitu, cuman karena mungkin dia karena pakai H1 dan masih versi lama, jadi mungkin tidak sekeren yang sekarang ya. Cuma aku penasaran yang series 4 sih, kalau Pro udah pasti bagus ya gitu, yang series 4 itu gimana gitu. Mungkin setelah ini nanti mau upgrade nya ke 4 atau ke yang Pro Gen 2 kayak gitu, tapi ya sekarang nikmatin yang ini dulu gitu karena masih belum terasa perlu. Nah bagi kalian yang pengen beli nih ya, mungkin bertanya-tanya apakah masih worth it nih beli yang Gen 2 ini di tahun 2024 akhir ini gitu. Nih kalau bagi aku pribadi sih mending ditabung sedikit lagi kayak gitu uangnya ya, karena di harganya kalau beli sekarang tuh di 1,899 hampir 19 ya kita bilang ya, tambah 500.000 lagi sih harusnya udah dapat yang generasi keempat kayak gitu, dan otomatis dia udah pakai H2, terus juga fitur yang terbaru, otomatis juga jangkauan maksudnya dukungan Apple terhadap produk baru kan lama kayak gitu, dibanding kamu beli yang generasi kedua ini kayak gitu. Jadi ini kan udah lama banget kayak gitu. Cuman kalau tanya lagi puas nggak sih pakai ini, puas banget gitu. Jadi suaranya bagus ya, untuk aku yang nggak tahu ya audiophile banget kayak gitu, untuk dengerin musik, film itu udah bagus banget gitu, apalagi kamu sih pengguna iPhone, iPad dan jajaran Apple lainnya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja, mungkin kekurangannya dia tidak punya ANC ya, karena memang dia tidak punya AirTip gitu. Tapi kalau yang dari Gen 4, kalau yang di Gen 4 itu walaupun nggak punya AirTip, dia udah punya ANC juga ya, ada versi yang ada ANC gitu sama yang nggak punya. Jadi bagi kalian yang pengen beli, mungkin ya kalau budgetnya cukup segitu dan mepet banget pengen beli, ya udah beli aja kayak gitu. Cuma kalau saran aku sih mending ditabung lagi uangnya untuk beli AirPod Gen 4 gitu, karena nggak terlalu mahal sih. Di e-commerce itu aku ada lihat, dan kemarin pengen beli juga sih tapi nantilah dulu gitu kan. Itu harganya sudah di 2,3 jutaan kayak gitu sih, juga nggak terlalu jauh ya sama AirPod Gen 2 ini gitu. Jadi sayang ya kalau beli AirPod Gen 2 ini di akhir 2024 ini gitu. Mana tahu tahun depan udah di discontinue kayak gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu review dari aku tentang si AirPod Gen 2 ini gitu. Jadi kekurangan dan kelebihannya itu tergantung lah ya dari kita masing-masing kayak gitu, pengennya yang seperti apa. Karena tidak ada produk yang sempurna walaupun ini produk Apple yang premium kayak gitu ya. Jadi
Terima kasih yang udah menonton sampai akhir, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen juga untuk, video yang aku buat gitu, semoga channel bisa lebih berkembang kayak gitu, dan sampai jumpa di review selanjutnya dan yang lainnya gitu. Terima kasih.